Yesus Jiwaku bersyukur, tanganku terangkat, senangkan hatimu menyembahmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwaku, dengan senang kekuatan, hati kami menyembah, mengasihimu Tuhan, mengasihimu Yesus, mengasihimu dengan segenap hati. Ku sembahkan dengan segenap hatiku. Ku sembahkan dengan segenap kekuatan. Kami rindu Engkau lebih dari segalanya. Tidak ada yang lain yang kami inginkan. Kami cuma ingin hadirat Tuhan. Kami cuma inginkan Engkau lebih dari apapun. Kami tidak datang karena mujizat. Kami tidak datang supaya kami sembuh. Kami tidak datang supaya masalah kami selesai. Tapi malam ini kalau kami datang, kami mau datang karena kami mengasihi Tuhan. Kami mau datang karena kami menyembah Tuhan. Kami mau tanggalkan semua yang kami inginkan malam hari ini. Entah itu apapun yang jadi pergumulan kami mau lepaskan. Dan hari ini kami mau bilang sama Tuhan dengan segenap hati kami, Engkau segalanya buat kami. Engkau satu-satunya Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Mari nyatakan ini di hadapan Tuhan sekali lagi, sama-sama katakan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau, ku cinta Kau Yesus. Katakan, Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Kami
kami cinta Kau. Cinta Kau Yesus. Katakan Kaulah dambaan. Mari sama-sama ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan. Katakan sama-sama, Yesus Kau dambaan. Sekali lagi ku sembah Kau Tuhan, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau. Katakan menyenangkan-Mu, Yesus Kau dambaan. Sekali lagi ku sembah Kau, ku sembah Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan. Katakan Yesus Kau dambaan, Yesus Kau dambaan. Mari Bapak Ibu saja katakan ku sembah Kau, ku sembah, puji selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan. Katakan Yesus Kau dambaan, Yesus Kau dambaan. Sekali lagi ku sembah Kau, ku sembah Kau, selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan hatiku. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Katakan sama-sama ku sembah Kau, ku sembah, selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau ya Tuhan. Katakan menyenangkan-Mu, Yesus Kau, Yesus Kau. Sekali lagi ku sembah Kau Tuhan, ku sembah, selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan. Yesus Kau dambaan, Yesus Kau dambaan. Yesus Kau, Yesus Kau dambaan. Yesus Kau dambaan. Mari yang percaya Yesus dambaan, kita sembah Dia Kau dambaan hatiku, selama-lamanya. kekasih jiwaku, Kau segalanya bagiku. Mari angkat suaramu sekali lagi, sembah Dia. Kami sujud menyembah Segalanya Dalam-dalam masih dalam-dalam Kaulah
Haleluya. Amin ya. Praise God, terpujilah Tuhan selamanya. Baiklah Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk firman Tuhan pagi ini. Dan doa ini akan dinaikkan oleh adik Samuel dari kota Mojokerto, Pacet, Mojokerto ya. Dipersilakan Samuel. Ya, selamat pagi. Ya, Shalom. kami doakan untuk firman. Ya Tuhan Yesus, terima kasih kami Ya, sudah Yesus. menaikkan pujian menyembah-Mu di Amin. pagi hari ini Tuhan. Engkau setia kepada kami Tuhan. Ya, Yesus. Kami tetap berseru yang kami bisa hanya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berseru kepada-Mu Tuhan. Ya, amin. Walaupun kami tidak tahu apa artinya Tuhan, tapi kami tetap berseru kepada-Mu Tuhan. Ya, Yesus. Itu yang kami bisa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami boleh bersyukur, boleh ada di ibadah gereja CLCC melalui Ya, Zoom Yesus. streaming Tuhan. Yang memenuhi hikmat kami Tuhan. Hiburan kami, Ya, Yesus. kekuatan kami, Ya, yang Yesus. melalui hamba-Mu, Ya, Yesus. dan juga jemaat-jemaat yang hadir di Ya, pagi hari Yesus. Tuhan. Terima kasih Bapak, biar kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu di Amin. pagi hari Tuhan. Berkati juga hamba-Mu Pastor Ya, John Yesus. sempurna dari Kediri Tuhan. Terima kasih Pastor John telah setia kepada kami Ya, memberitakan Yesus. firman kepada kami Tuhan, supaya kami boleh taat akan firman Tuhan. Amin. Karena firman adalah jalan kebenaran Tuhan. Ya, Yesus. Biarlah kami tidak salah langkah Tuhan. Ya. Tuhan yang memimpin kami. Amin. Engkau yang melindungi kami, keselamatan kami, menolong kami. Terima kasih Bapak, kami boleh bersyukur. Terima kasih Bapak, mimpin kami akan firman-Mu melalui hamba-Mu Pastor John. Ya, Dan berkati juga untuk jemaat yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah mereka juga boleh taat akan firman-Mu. Amin. Dan juga diberikan kesehatan sempurna. Ya. Dan juga beraktivitas dengan baik, juga mengerjakan dengan baik Tuhan. Amin. Walaupun ada kegagalan, bisa dibangkitkan kembali Tuhan. Ya, amin. Terima kasih Bapak, kami boleh bersyukur. Dan juga hamba-Mu Pastor John yang setia, dan juga bersama istrinya, dan juga anaknya Tuhan diberikan kesehatan sempurna, dan juga Ya. keselamatan juga Amin. beraktivitas dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Kami bentar lagi akan mendengarkan firman-Mu di pagi ini. Pimpin kami dan juga urapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Praise the Lord. Terima kasih untuk doa yang sangat indah. Telah dinaikkan ya oleh adik kita Samuel dari kota Mojokerto, Pacet ya. Tentunya didampingi sama ibunya ya. Oke, itu memberkati adik Samuel ya. Dan Ibu Helena dan juga untuk ya Oma yang ada di sana ya. Salam buat semuanya di sana. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah teman-teman, kita akan sama-sama ya merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Oke, dan Bapak Lukas Krisnanto akan memperdengarkan ya ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua di pagi hari ini. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke. Doakan supaya signalnya semua lancar ya. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Pagi ini kita sudah tiba di serial yang ke-521 ya. Dan Tuhan bawa kita berjalan semakin hari semakin indah, semakin menyenangkan ya, karena ada banyak hal yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita nikmati, yang kita pahami ya, saudaraku. Dan tema kita sepanjang tahun 2024 ini adalah kemuliaan Allah ya. Hari ini kita akan bicara kemuliaan Allah di dalam melakukan keadilan. Amin. Saudara, kita sudah banyak bicara tentang kemuliaan Allah sepanjang tahun ini, di dalam apa saja, di dalam apa saja. Dan pagi ini kita bicara kemuliaan Allah di dalam
melakukan keadilan, ya. Amin, saudaraku. Nah, mari pertanyaannya kepada kita sekalian, apakah benar ada kemuliaan Allah di dalam melakukan keadilan? Jawabannya apa, Bapak Ibu? Pasti ada, ya. Haleluya. Lalu bagaimana kalau ternyata orang itu tidak melakukan keadilan? Apakah kemuliaan Allah ada di dalamnya? Sudah pasti tidak ada, ya. Oke, saudaraku, jadi maksud keadilan itu begini. Apa yang engkau lakukan, itu yang akan engkau dapatkan, ya, sebagai hasilnya atau sebagai akibat atau manfaatnya, ya. Kau menabur, engkau menuai. Kau berdoa, doamu didengar oleh Tuhan dan dijawab Tuhan. Itu adil, ya. Engkau beribadah kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kepadamu apa yang kau perlukan. Nah, itu adil, ya. Engkau yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan dalam hidupmu. Itu adil, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, saudara, hari ini kita akan membahas, ya. Kita lihat dulu nats Alkitab kita terambil dalam Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-12. Nats Alkitab terambil dari Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Segala sesuatu yang kamu kehendaki, apa yang kita kehendaki banyak, ya. Supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Lalu kalau kita mau dihormati, kita belajar menghormati orang lain, ya. Kalau kita mau dikasih, kita belajar mengasihi orang lain. Itu sebagai contohnya begitu. Kenapa? Karena itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kitab para nabi dan seluruh hukum Taurat itu ada di dalam ayat ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi segala sesuatu yang kita kehendaki orang perbuat kepada kita, kalau kita tidak mau mengecewakan, kalau kita tidak mau kecewa, jangan kita juga mengecewakan orang, ya. Saudaraku, itu. Kalau kita tidak mau dimusuhi, kita jangan memusuhi orang, ya. Itu seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang kita lakukan itu akan berbalik juga kepada kita, ya. Jadi kalau kita mau diingat orang, nah kita juga perlu mengingat orang, ya. Kalau kita mau didoakan orang, kita juga perlu mendoakan orang. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Oke. Dan ini kita lihat bagian penting ini, ya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam melakukan keadilan, ya. Itu adalah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi seluruh hukum Taurat itu cuma ada satu kata, ya, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Ya, itulah hukum Taurat, ya. Jadi kalau kita lihat mengasihi Allah, hubungan vertikal kita dengan Allah, ya. Dari bumi ke sorga, sorga ke bumi, Allah mengasihi kita, ya. Itu hubungan kita dengan Allah. Dan kasihilah sesamamu manusia, horizontal. Itulah salib Yesus, ya. Jadi ke atas dengan Tuhan Allah, dari atas ke bawah Tuhan Allah dengan manusia, ya, seperti itu. Lalu dari samping kiri ke kanan, kanan ke kiri, sebaliknya itu juga hubungan kita dengan manusia, Bapak Ibu. Nah, ini yang Tuhan mau. Jadi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi ada di sini, ya. Kasihi Tuhan dan kasihi sesama, Bapak Ibu sekalian, ya. Oke. Dan ini dapat kita pelajari di dalam 2 Korintus pasal 8, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Amin, ya, haleluya. Oke, saudara-saudara, dari ayat-ayat ini kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran, ya. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Amin, ini penting, Bapak Ibu, ya. Yang mengerti tentang apa, saudaraku? Tentang kemuliaan Allah dalam melakukan kehendak Allah. Ini penting, Bapak Ibu. Karena ada banyak orang memakai label agama, betul dia Kristen, betul dia di gereja, betul mungkin dia juga melayani. Tapi banyak dari mereka yang tidak mengerti kemuliaan Allah dalam melakukan keadilan, ya. Saudara, Tuhan itu cinta keadilan dan cinta kebenaran. Karena itu adalah sifat dari Tuhan kita, ya. Saudaraku, jadi ketika engkau setia kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan setia kepadamu. Tuhan itu adil, saudaraku. Apa yang engkau lakukan di hadapan Tuhan, semua itu akan kembali kepadamu. Apa yang engkau tabur, itu yang engkau tuai. Itu namanya adil, ya, saudaraku.
Menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak, menuai banyak. Tidak menabur, tidak menuai. Itu adil, Bapak Ibu. Ya, saudaraku, semua yang kau lakukan itu akan kembali kepadamu. Banyak doa, banyak berkatnya. Sedikit doa, sedikit berkatnya. Itu adil, ya. Tidak berdoa, tidak ada berkatnya. Itu adil. Banyak berdoa, banyak mujizatnya. Sedikit berdoa, sedikit mujizatnya. Tidak berdoa, tidak ada mujizatnya. Itu adil, ya, saudaraku. Nah, Tuhan itu cinta keadilan, saudaraku. Dan Tuhan mau hal ini ada di dalam hidup kita sekalian, ya. Baru kita bisa lihat kemuliaan Allah itu akan nyata dalam kehidupan kita sekalian. Oke, mari Bapak Ibu kita akan tanya siapakah dia orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudara? Mengerti kemuliaan Allah dalam melakukan keadilan. Mari kita lihat ciri-cirinya ini. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang pertama mengerti. Ya, mengerti dulu. Mengertinya bagaimana, saudaraku? Mengerti bahwa dia itu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan di hidupnya. Jadi tujuannya supaya ada keseimbangan, ya. Nah, kita lihat ayatnya 2 Korintus 8 ayat 13. 2 Korintus 8 ayat 13. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Amin. Ya, supaya ada keseimbangan, ya, tidak jomplang. Orang Jawa bilang jomplang apa? Miring begitu, ya, berat sebelah gitu, ya. Nah, saudara kasih Tuhan, jadi lakukan apapun di hadapan Tuhan, lakukan dengan sukacita, ya, dengan segenap hatimu. Ya, jangan dengan beban, ya, beban berat atau karena terpaksa. Saudaraku, jadi saya percaya kalau kita mau lihat kemuliaan Allah itu nyata dalam hidup kita, maka kita perlu mengerti, ya, mengerti bahwa saudara kita ini menerima satu panggilan ini, pelayanan ini bukanlah supaya orang-orang lain itu mendapat keringanan di hidupnya. Termasuk juga ketika kita mendapatkan sesuatu untuk Tuhan taruh di hati kita, untuk kita belajar, saudaraku, untuk memberi Bapak Ibu, bukan supaya orang-orang lain itu ringan dan kita yang berat, tidak, tapi ini supaya ada keseimbangan, ya. Seperti itu. Karena saya percaya berkat memberi itu lebih besar daripada menerima, ya. Siapa nggak senang menerima? Kita semua senang menerimanya, tapi kebahagiaan atau berkat yang lebih besar dari orang menerima itu adalah ketika dia memberi. Katakan amin, ya. Oke, ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam melakukan keadilan, ya. Ini dia. Saudaraku, yang kedua dia adalah orang yang memahami. Memahaminya bagaimana, saudaraku? Dia memahami kelebihan kamu itu adalah orang percaya, ya. Itu adalah upaya untuk mencukupkan kepada kekurangannya orang lain, ya, dan sebaliknya. Jadi ini saling melengkapi, saudaraku. Saling menutupi, saudaraku, ya, saling mendukung satu dengan yang lain. Oke, kita lihat 2 Korintus pasal 8 ayat 14. 2 Korintus 8 ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Amin. Nah, itu dia, supaya ada keseimbangan. Jadi itu adil, saudaraku, ya. Jadi tidak berat sebelah, ya. Saudara kasih Tuhan. Jadi kelebihan kamu itu bisa mencukupkan yang kurang, sebaliknya kekurangan mereka yang kurang itu akan mencukupkan kelebihan kamu. Jadi itu saling melengkapi, ya. Jadi saudara kekasih Tuhan supaya tujuannya itu ada keseimbangan di dalamnya. Nah, ini yang kedua. Lalu kita lihat sekarang yang ketiga, setelah pertama dia mengerti, yang kedua memahami, sekarang yang ketiga. Yang ketiga dia adalah orang yang mengakui. Mengakuinya bagaimana, saudaraku? Mengakui pastinya bahwa Tuhan sanggup. Bilang Tuhan sanggup. Amin, ya. Tuhan sanggup apa, saudaraku? Tuhan sanggup memberkatimu yang mengumpulkan banyak, saudaraku, dan yang mengumpulkan sedikit, ya. Jadi ini benar-benar adil di sini. Kita lihat, ya. Ayatnya 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-15. 2 Korintus 8 ayat 15. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Amin. Amin, ya.
Jadi sama-sama mendapatkan rewardnya, mendapatkan hadiahnya, mendapatkan upahnya dari Tuhan. Yang mengumpulkan banyak, itu Alkitab bilang apa? Saudaraku, tidak kelebihan, dan yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Jadi pas. Ya, itulah Tuhan ya. Tuhan baik Bapak Ibu sekalian. Jadi saudara, masalah rezeki, masalah berkat itu jangan kau khawatir ya. Semua itu sumbernya datang dari sumbernya, dari Tuhan Yesus. Jadi Alkitab berkata berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Ya, jadi saya percaya bersama dengan Tuhan yang kurang akan menjadi melimpah, yang sedikit menjadi banyak, yang kecil akan menjadi besar, suatu. Yang tidak cukup akan menjadi cukup, bahkan lebih dari cukup ya. Itu kalau kita benar-benar percaya kepada kuasa Tuhan, Tuhan sanggup memelihara kita sekalian. Berapa banyak sudah percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara kita semua? Lambaikan tangan. Amin. Oh, terpujilah Tuhan selama-lamanya ya. Haleluya. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi. Apalagi kita manusia, kita lebih berharga dari semua itu, dari burung di udara dan juga bunga di padang ya. Saudara-saudara, saya tidak pernah melihat burung lagi terbang di atas udara, tahu-taunya dia pingsan dan dia jatuh ya ke tanah. Lalu kita katakan, hei burung, kenapa kamu jatuh? Apakah kamu nggak makan hari ini ya? Nggak ada cerita seperti itu. Burung dipelihara oleh Tuhan ya. Bunga di padang pun Tuhan hiasi sehingga dia warnanya itu lebih indah dari pakaian yang Salomo pakai. Pakaian yang Salomo pakai begitu suatu, begitu indah, begitu mahal ya. Begitu luar biasa mewahnya, tapi bunga di padang yang Tuhan hiasi itu jauh lebih indah dari yang dipakai oleh Salomo. Oh, luar biasa. Nah, berarti kita semua ini Alkitab konteksnya bicara tentang masalah kekhawatiran ya. Jadi Tuhan katakan sebab itu janganlah kamu khawatir tentang hari esok. Hari esok mempunyai kesusahannya sendiri ya. Yang terpenting hari ini bagaimana engkau menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Apakah hari ini engkau sedang berjalan dengan Tuhan atau tidak berjalan dengan Tuhan? Ya, apakah hari ini engkau sedang berkomunikasi dengan Tuhan atau tidak berkomunikasi dengan Tuhan? Apakah hari ini engkau sedang mendengar suara Tuhan atau tidak sedang mendengar suara Tuhan? Jadi Tuhan mau hari-hari ini kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, Henok adalah contoh orangnya. Dia adalah teladan yang baik dalam dia membangun keintiman dengan Tuhan. Alkitab berkata Henok berjalan dengan Tuhan selama 300 tahun ya. Dan setelah itu Henok tidak ada lagi di bumi. Artinya apa? Henok diangkat ke sorga. Itu orang yang pertama kali diangkat ke sorga dalam kemuliaan itu Henok. Ya. Baru yang kedua ada Elia. Elia dalam dia melayani Tuhan sampai pada saatnya dia langsung diangkat ke sorga. Wow, dahsyat Bapak Ibu. Ya. Kemudian orang yang ketiga yang diangkat ke sorga itu adalah Musa, saudaraku ya. Musa diangkat ke sorga walaupun dia melewati kematian, saudaraku. Namun hari ini luar biasa, orang Israel mereka tidak berhasil menemukan di mana mayat Musa berada. Karena Tuhan sembunyikan mayat Musa. Kenapa Tuhan sembunyikan? Kalau Tuhan tidak sembunyikan, yang dikhawatirkan orang Israel tidak menyembah Tuhan Allah, mereka akan menyembah Musa. Karena Musa dianggap sebagai orang yang hebat, pemimpin yang dipakai Tuhan untuk melakukan banyak mujizat ya. Maka Tuhan sembunyikan mayat Musa, dan saya percaya mayat Musa itu ada di sorga ya. Dan pada waktu Yesus berdoa, Musa muncul dengan Elia saudaraku ya di dalam doa Yesus. Wow, dahsyat. Jadi Elia ini adalah simbol dari Roh Kudus, kuasa Tuhan, dan Musa ini adalah simbol dari firman Tuhan ya. Dahsyat. Jadi kalau kita suka berdoa, suka akan firman dan suka akan Roh Kudus, maka itulah yang membuat kita akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dahsyat sekali ya. Lalu kemudian kita lihat orang berikutnya yang diangkat ke sorga setelah Musa itu adalah Yesus. Walaupun Yesus juga lewati kematian, saudaraku ya. Namun dia naik ke sorga setelah dia bangkit dan dia sediakan tempat bagi kita sekalian. Dan orang berikutnya yang terakhir yang diangkat ke sorga itu adalah kita semua ini ya. Bersyukur kalau kita tidak melewati proses kematian, itu anugerah Tuhan. Tapi kalau kita melewati proses kematian, tidak apa-apa. Itu adalah sebuah pintu gerbang kita ketemu dengan Tuhan ya. Jadi jangan takut, yang penting bagaimana kita menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan, saudaraku. Berjalan dengan Tuhan setiap hari ya, seperti Henok, saudaraku. Daniel berdoa 1 hari 3 kali. Wow, dahsyat sekali.
Sehingga bagaimana penyertaan Tuhan begitu kuat. Meskipun diancam, dibuang ke gua singa, tapi singa tidak membahayakan bagi Daniel. Demikian juga dengan ketiga temannya, yaitu anak-anak SMA, Sadrak, Mesak, Abednego. Meskipun dibuang ke dapur api, tapi api pun tidak bisa memanggang, membakar mereka sampai gosong. Malah malaikat Tuhan ada di situ untuk menyertai mereka. Sehingga raja kaget. Yang dia lihat, dia lempar 3 orang, tapi kenapa ada 1 orang lagi di situ? Yang 1 orang itu siapa dia? Itulah Tuhan Allah. Ya, Tuhan menyertai kita semua. Jangan takut, saudaraku. Haleluya. Oke. Nah, mari kita lihat, saudara, dari 3 rahasia ini sekarang apa hasilnya? Hasil yang pertama yang akan kita nikmati, kita lihat ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tahu bagaimana bahwa kehendak Tuhan adalah menyatakan keadilan. Bilang menyatakan keadilan, ya. Menyatakan keadilan bagi setiap orang percaya. Yang tadi di awal saya sampaikan, kalau engkau berdoa dan Tuhan mendengar doamu, Tuhan menjawab doamu dan Tuhan beri engkau pertolongan, itu adil, ya. Engkau menabur, engkau menuai, ya. Karena apa yang engkau tabur itu juga yang engkau tuai, itu adil, Bapak Ibu sekalian. Jadi saudara, ibadah-ibadah seperti ini ini juga suatu hari, dan saya percaya tidak akan lama, Bapak Ibu, ya. Pada saat engkau beribadah dengan setia dan Tuhan ingat akan kesetiaanmu dalam engkau beribadah, maka ketika Tuhan memberkati engkau, memberkati anak cucu keturunanmu, itu adil, saudaraku, ya. Dan pada saatnya nanti engkau dibawa Tuhan ke sorga, itu juga adil, ya. Karena apa yang kau lakukan di bumi ini, itu menentukan apa yang kau dapatkan di sorga, saudaraku, ya. Memang kita ini sudah ditentukan mendapatkan keselamatan. Tapi untuk menentukan kita mendapatkan mahkota atau pahala atau upah di sorga itu tergantung apa yang kita lakukan di bumi ini, saudara. Ketika selama engkau hidup di bumi ini, engkau melakukan sesuatu yang benar, menyenangkan hati Tuhan, dan pada saat engkau ketemu dengan Tuhan di sorga dan Tuhan memberikan upah kepadamu, mahkota kepadamu, itu adalah keadilan Tuhan, ya, adil, saudaraku. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak, saudaraku, ya, melakukan apapun selama dia ada di bumi, meskipun dia percaya Yesus, betul dia selamat, ya, dia selamat masuk surga, tapi kepalanya kosong, ya, di atas kepalanya nggak ada apa-apanya, ya. Mungkin di surga dia selamat, tapi dari surga itu kan ada rumah bagi kita masing-masing. Ada rumah yang tipenya kecil, ada rumah yang tipenya sedang, ada yang rumahnya tipenya besar, saudaraku. Nah, tergantung apa yang kau lakukan di bumi ini, saudaraku. Jadi untuk membangun rumah itu kan dibutuhkan bahan-bahan dasar seperti apa? Pasir, batu, ya, betul ya, kayu, besi, apalagi baja dan sebagainya, kaca dan seterusnya, saudaraku, aluminium, membangun rumah kita, saudaraku. Jadi dengan kita beribadah, kita berdoa, kita memuji, menyembah Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita mempersiapkan bahan-bahan dasar, bahan-bahan baku untuk membangun, ya, rumah kita di sorga. Amin. Kita mau tipe rumah apa? Rumah kecil, rumah sedang, rumah besar. Nah, itu tergantung apa yang kita lakukan di bumi ini. Jadi semua itu sudah ada, suatu, ya, sudah ada yang Tuhan sediakan. Itu namanya keadilan. Oke, kita lihat ya yang kedua sekarang. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tahu bagaimana suatu bahwa hidup itu akan mendapatkan keseimbangan bagi setiap orang percaya. Mari kita lihat ya. 2 Korintus pasal 8 ayat 14. 2 Korintus 8 ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Amin. Nah, itu tujuannya, supaya ada keseimbangan, saudaraku, ya. Jadi kalau yang sana kurang, nah yang punya kelebihan menutupi, ya. Sebaliknya kalau sana dia punya kelebihan, nah menutupi kekurangan yang di sini. Jadi seperti itu. Tujuannya cuma supaya satu, ada keseimbangan. Jadi kita lihat ya, bagi orang percaya yang taat pada firman, dia tahu, ya. Taunya bagaimana? Bahwa hidup itu akan mendapatkan keseimbangan. Jadi begini Bapak Ibu, kita lihat maknanya ya, saudaraku, bahwa tidak selamanya engkau itu susah terus. Ada saatnya Tuhan akan membuat engkau senang, engkau bahagia, ya. Tidak selamanya engkau itu menangis terus. Ada saatnya Tuhan akan menghapuskan air matamu, Tuhan akan membuat engkau tertawa, ya. Tidak selamanya engkau kekurangan terus.
Ada saatnya Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu, ya. Itu namanya keadilan Tuhan, ya. Tidak selamanya hujan terus, ada saatnya nanti panas juga, ya. Jadi semua ada musim-musimnya. Amin. Oke, kita lihat yang ketiga, yang terakhir, dan nanti Ibu Helena, mamanya Saudara Samuel, akan berdoa ya buat firman Tuhan yang kita dengar di pagi ini. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia mendapatkan apa, saudaraku? Dia mendapatkan jaminan, bilang jaminan ya, jaminan kecukupan dari Tuhan yang sanggup memeliharanya. Haleluya. Nah, kita lihat ini 2 Korintus 8 ayat 15. 2 Korintus 8 ayat 15. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Amin. Amin. Jadi semuanya pas ya. Jadi Tuhan itu adil, saudaraku. Dan saya percaya semua ini datang dari Tuhan. Berkat Tuhan sedikit banyaknya kita ucap syukur ya. Karena dengan kita ucap syukur itu Bapak Ibu itu sesuatu yang sangat nikmat ya. Biarpun orang dapat banyak, tapi kalau nggak mengucap syukur Bapak Ibu, dia tidak bisa menikmatinya. Meskipun orang itu mendapatkan sedikit, tapi kalau dia mengucap syukur, maka saya percaya dia bisa menikmati semuanya ya. Dia bisa menikmati suraku itu dengan hati yang penuh semangat, dengan hati yang penuh sukacita. Amin ya. Tuhan sanggup pelihara kita semua. Baiklah Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama dan Ibu Helena dari Pacet Mojokerto akan berdoa buat kita semua ya. Yang ada di villa yang kemarin kita retreat di sana. Silakan Bu Helena. Mari kita berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Engkau sudah membangunkan kami. Terima kasih di pagi yang cerah ini Bapak, kami boleh mendengarkan sedikit daripada firman-Mu yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu Pendeta John. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan yang membuka mata hati kami Tuhan untuk lebih lagi kami mendekatkan diri kami kepadamu. Lebih lagi Tuhan kami mengutamakan Engkau dalam hidup ya, kami. Yesus. Kami mau Tuhan dalam hidup akhir hidup kami nanti Tuhan. Ya, kami sama dengan Engkau Bapa di langit baru, bumi baru. Ya, dan ingin Tuhan memperoleh mahkota itu. Oleh karenanya di bumi ini Bapa sekarang kami mau mengejar Tuhan. Kami mau mengejar mahkota yang nanti yang akan diberikan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Memulai segala sesuatu Tuhan di hari ini. Kami ingin mengutamakan Engkau. Sehingga dalam jalanan kehidupan kami di hari ini, kami selalu berkenan di hadapan-Mu. Keselamatan juga Kau berikan kepada kami, Bapa, dalam kami mengerjakan aktivitas kami. Berkati Tuhan, sekali lagi hamba-Mu Pendeta John yang sudah memberikan firman-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih. Haleluya, Ibu Helena yang sudah menaikkan doa yang sangat indah dari kota Mojokerto ya. Tuhan memberkati Ibu Helena. Oke. Salam buat ini Mama ya, buat Pak Darwin dan Pak Raymond semua di sana deh. Terima kasih. Ya, oke. Kembali kepada host kita pagi ini, Bapak Lukas Krisnanto. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Firman yang sudah diajarkan kepada kita pagi hari ini, kita sebagai orang-orang percaya untuk belajar mengerti bagaimana kita bisa dapat melihat kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Kita harus melakukan keadilan yang baik dan benar dalam kehidupan kita. Kita harus dapat memahami dan terus dapat mengakui pasti bahwa Tuhan Yesus Kristuslah satu-satunya Tuhan yang dapat menolong, membantu, membela kita dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus berkati. Biar Roh Kudus bekerja, berkarya untuk memahami setiap firman-firman yang diajarkan pada kita, agar kita sama-sama bertumbuh di dalam keimanan rohani kita kepada Tuhan Yesus Kristus kita. Terima kasih Pastor John yang sudah memberkati kita dari firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pastor John. Dan juga terima kasih kepada Mas Samuel yang tadi sudah berdoa sebelum pemberkatan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Juga kepada Ibu Helena yang sudah juga berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Helena. Dan kita akan masuki kata ibadah selanjutnya, yaitu doa perpetik.
dua petik yang akan dinaikkan oleh ibu kita yang ada jaunan di sana, yaitu Ibu Yeti Sulistiorini. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Yeti. Selamat pagi. Pagi, terima kasih Pak Lukas. Semangat, semangat. Salam Bapak Ibu. Salam. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih. Saya akan menaikkan doa profetik. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Oh, sorry. Yeah. Semua pelayan Tuhan, umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC dan dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri. Tuhan memberkati Ibu Yeti Sulistiorini dan Pak Lukas nanti untuk kalau petugasnya untuk pengumuman nanti bisa dialihkan ke Bu Andri ya. Bu Andri Marantika. Ya. Silakan kembali Pak Lukas. Terima kasih Bu Yeti Sulistiorini yang sudah menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Lukas. Ya, sama-sama Ibu Yeti. Dan kita akan masuki selanjutnya yaitu pengumuman info gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Ibu Andri Marantika. Waktu kesempatan saya persilakan Ibu Andri. Baik, terima kasih Pak Lukas untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih Pak John. Yes. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC pada pagi hari ini. Persembahan kita ini dapat ditransfer di nomor rekening BCA 0331
268401 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan, MA, dan tim doa. Dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu 14 September 2024 pukul 10.00 WIB bertempat di tempat Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, MC 68 Pondok Chandra Indah, Waru Sidoarjo, Surabaya Selatan. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sintanini Sulistiowati di 0859 6427 7805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday bulan September 2024 tanggal 22 September 2024, Lovelin, cucunya Ibu Joyce Putirai Sidoarjo. Tanggal 23 September 2024, Ibu Sandra Tikoalu, Hamburger, Germany, putrinya Bapak Ibu Bruri Tikoalu. Tanggal 23 September 2024, Ibu Joyce Putirai Sidoarjo. Tanggal 24 September 2024, Ibu Vito Michael Kuswandi, menantunya Ibu Nini Herawati, Surabaya. Akan naik Pak John. Ya. Demikianlah info gereja CLCC atas perhatiannya. Kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Andri Marantika SST dari Kota Kediri. Tuhan berkati Bu Andri. Amin. Ya, nanti Pak Frans Angki nanti akan berdoa ya untuk ibadah kita yang nanti siang, nanti malam, sama yang besok pagi ya. Ya, kembali pada host kita. Ya, sama-sama Pak Frans. Ya, kembali pada host kita Pak Lukas. Ya, terima kasih Bu Andri Marantika yang sudah menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya mohon dengan hormat juga untuk Pak Frans Angki untuk mendoakan bagi gereja kita CLCC dalam ibadah siang, ibadah malam, dan ibadah pagi untuk esok hari. Saya persilakan Pak Frans Angki. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, Mari kita berdoa untuk ibadah kami pada nanti malam, nanti siang, malam, dan untuk besok pagi. Biarlah kuasa Tuhan meliputi segala kegiatan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setiamu bagi kami. Dari malam hingga pagi hari ini Tuhan Yesus, Bapa telah mengumpulkan kami Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan akan firman-Mu ya Bapa. Biarlah cinta kasih-Mu menyertai dan melindungi kami semua pada saat ini. Teristimewa PS John Sarbunan ya Tuhan Yesus, hamba-Mu yang setia dan selalu memberikan pelajaran-pelajaran firman-Mu kepada kami, umat-umat-Mu yang memerlukannya ya Tuhan. Terima kasih Bapak di pagi hari ini Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu juga untuk berdoa, untuk ibadah sebentar siang. Jam 1
waktu Indonesia bagian Barat ya Bapa. Ya, Yesus. Biarlah Bapa mau kumpulkan kami Tuhan, ingatkan kami Tuhan Yesus untuk kami beribadah ya Bapa. Juga pada malam hari jam 19 waktu Indonesia bagian timur, bagian Barat ya Bapa. Yesus. Bapak menyediakan tempat bagi kami Tuhan Yesus, menyediakan hati kami ya Bapa Ya, untuk Yesus. tulus beribadah kepadamu ya Tuhan Yesus. Dan malam hari nanti untuk jam 19 waktu Indonesia bagian Barat pun Bapak sediakan untuk kami Tuhan. Dan besok pagi jam 4 pagi ya Tuhan Yesus waktu Indonesia Barat Bapak sediakan waktu kami, ingatkan kami ya Tuhan Yesus yang selalu bertugas untuk beribadah ya Tuhan Yesus. Ya, Yesus. Beribadah kepadamu ya Tuhan Yesus. Tuhan, ingatkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Pelihara kami ya Bapa dalam kekudusan-Mu ya Tuhan Yesus. Peliharalah PSJ Sarbonan ya Tuhan Yesus. Sama keluarganya Tuhan. Berkati dia. Berikan berkat-berkat yang menimpa bagi dia Tuhan Yesus. Berikan kesehatan yang baik bagi dia Tuhan. Hikmat dan kebijakan bagi dia ya Bapa. Yes. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan dengan segala keberadaan kami dan dengan segala dosa-dosa kami yang kami lakukan melalui lidah kami ya Bapa. Hati kami ya Tuhan Yesus yang belum terampuni ya Tuhan. Pagi hari ini ya Bapa, ampuni kami Tuhan Yesus supaya kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini pun juga kami berdoa untuk teman-teman Tuhan yang tidak sempat hadir pada saat ini ya Tuhan Yesus. Bapa ingatkan mereka dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu. Para teman-teman kami yang sakit ya Tuhan Yesus, Bapa sembuhkan mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa Surgawi. Ampun berdoa juga bagi para pendeta-pendeta yang setia setiap saat memberitakan akan firman-Mu ya Tuhan kepada orang-orang yang memerlukannya ya Bapa. Berkati mereka ya Tuhan Yesus. Berkati bangsa Israel, bangsa umat pilihan-Mu juga ya Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Baik kami semua saat ini diberkati bersama keluarga kami masing-masing. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa sembah kami Bapa. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami menaikkan puji syukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Frans Angki untuk doa yang sangat indah di pagi hari ini. Amin. Terima kasih Pak John. Ya. Oke, kembali pada host kita, Pak Lukas. Ya, terima kasih Pak Frans Angki yang sudah terima kasih Pak Lukas. Ya, sama-sama Pak Angki. Tuhan Yesus memberkati Pak Angki. Semangat Pak Angki. Salam buat sana ya. Amin. Dan kita syukur kita sudah akan selesai ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus terus bekerja di dalam hati kita, dalam kehidupan kita, untuk kita tetap selalu bangkit. Masa Tuhan Yesus melakukan segala perkara yang dasar, yang ajaib. Bersama Yesus kami akan menanggung segala perkara. Amin. Saya kembalikan pada Pastor John untuk doa berkat, dan sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih pada yang bertugas pagi hari ini. Bu Yeti, terima kasih. Tuhan Yesus berkati Bu Yeti. Juga Bu Andri Marantika, terima kasih. Tuhan Yesus berkati Bu Andri. Bu Fafang Lai, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Adik sama Pak John, ya, sama Ibu Helena. Dan Pak Frans Angki juga terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Terima kasih. Ya, Adik James, Cindy dan Johan dan Ibu Melewati juga terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Dan saya kembalikan Pastor John untuk mendoakan berkat buat kita semuanya yang hadir pada ibadah pagi hari. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu kita amin ya, Bu Pang Pang lagi. Kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita pujikan pujian ini ya. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tahta-Mu ya Allah mulia. Malam ini kami nyatakan kerajaan-Mu datanglah ya Tuhan. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Yes. Lawaklah Tuhan
rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Mari angkat suara katakan, kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini. Hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Bersemayam di tanah-Mu, ya Allah, mulia. kerajaan-Mu datanglah. Kerajaan-Mu datanglah. Di tempat ini seperti di surga ya Tuhan. Malam hari ini tangan-tangan yang terangkat, kami nyatakan lawatlah. Kami rindukan kemuliaan-Mu. Sekali lagi sama-sama katakan kemuliaan. Kemuliaan-Mu datang. Yes. Tidak ada satupun yang terlewatkan ya Tuhan. Semua dipenuhi dengan lawatan-Mu. Di tahta-Mu ya Allah. Mari malam hari ini deklarasikan sama-sama kerajaan-Mu. Di bumi seperti di surga, lawatlah Tuhan. Kami rindukan kemuliaan-Mu. Sekali lagi kemuliaan-Mu datanglah. Penuhi umat-Mu ya Tuhan. Bersemayam di tahta-Mu ya Allah. Kerajaan-Mu datanglah. Di bumi seperti di surga, lawatlah Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah. Kasih tepuk tangan bagi Dia, sama-sama katakan, Mu datanglah. Yes. Yang kita tamu ya Allah, mulia. Kerajaan-Mu datanglah. Kerajaan-Mu datanglah. Di bumi seperti di surga, lawatlah Tuhan. Kami rindukan kemuliaan-Mu datang. Lawatlah Tuhan, lawatlah Tuhan. Kami rindukan kemuliaan-Mu datang. Sekali lagi ini sama-sama doa kami Tuhan. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Mari kasih tepuk tangan yang lebih baik lagi bagi Allah kita. Saudara-saudara katakan haleluya.
Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan hendak mencurahkan kasih-Nya, kuasa-Nya, mujizat-Nya, berkat-Nya, pertolongan-Nya, kesembuhan-Nya, kemenangan-Nya, keajaiban-Nya bagi saudara dan saya. Mari terima ini dalam nama Yesus. Oh, terima dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau penuh keajaiban pada hari ini dalam nama Yesus. Kuasa-Mu tercurah dan dicurahkan buat semua yang hadir pada pagi ini. Untuk saudara Samuel dan ibunya, Ibu Helena, kuasa Tuhan akan memulihkan engkau. Terima itu dalam nama Yesus. Engkau akan lihat keajaiban Tuhan di dalam beberapa hari ini akan terjadi atasmu. Untuk Ibu Fang Fang Lai, dalam nama Yesus, Pak Lukas Krina Senanto, Pak Frans Angki, Ibu Yeti Sulistirini, Ibu Andri Marantika, Ibu Meliawati, Ibu Sinta, semua yang hadir pada hari ini, Johan Sini James, kuasa Tuhan tercurah dan dicurahkan atasmu. Keajaiban Tuhan akan dinyatakan, kemuliaan Tuhan akan diberikan, dan pertolongan Tuhan terjadi. Percaya hari ini yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan. Dan kami doakan terus untuk Pak Benjamin Thomas, kuasa Tuhan curahkan atas hidupnya, dan Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu atas Pak Benjamin Thomas. Kami percaya pertolongan Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya. Dalam nama Yesus, berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur juga bagi Pak Frans Angki bersama keluarga yang ada di Bekasi. Terima kasih. Percaya kemenangan, pertolongan, mujizat ajaib sudah terjadi buat Pak Frans Angki dan adiknya Pak Benjamin Thomas, dan semua kita yang hadir hari ini juga kuasa Tuhan tercurah. Dan kami teringat akan Ibu Fenty, adik dari Tuhan Yesus, Ibu Helena, kuasa Tuhan mencama dia, membebaskan dia dari setiap belenggu-belenggu, ikatan-ikatan roh kemarahan, kebencian, kepahitan. Di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan dia, Tuhan berikan dia belas kasihan, kasih anugerah-Mu mengalir atasnya. Terima kasih, ini doa kami padamu. Percaya kemenangan sudah terjadi di hari ini. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima pertolongan, terima kemenangan. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Tuhan berkati semuanya. Oke, terima kasih Pak Lukas, Pak Frans Angki, Ibu Fang Fang Lai, adik Samuel, Bu Helena, Bu Yeti, Bu Andri. Terima kasih semuanya ya. Bu Yeti, semuanya. Amin. Shalom ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih semuanya. God bless you. Bu Fang Fang Lai. Ya. Pak Frans Angki. Pak Frans Angki. Nah, terima kasih Pak Lukas buat pelayanannya, Bu Yeti ya, Bu Andri semuanya. Bu Fang Fang Lai, adik Samuel, Bu Helena semua ya. Terima kasih. Semangat ya. God bless you. Oke, sampai jumpa lagi. God bless you. Bye bye. 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 Ya.